Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Satu kali kesempatan Tuhan berikan bagi kita detik ini, saat ini, untuk boleh datang kepadanya. Mari Bapak Ibu mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita datang kepadanya dengan penuh syukur. Datang kepadanya membawa seluruh pujian kita. Mari kita datang kepadanya dengan membawa pujian kita. Kemenangan terjadi di sini. Pujian ini biarlah boleh memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa-Nya yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sama-sama mengulangi pujian ini. Ku menyembah-Mu dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Segenap jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu, Kau besar.
Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu kesempatan yang indah boleh Tuhan curahkan bagi kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan, itu semua karena anugerah dan pemeliharaanmu di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh melewati hari demi hari, kami boleh menikmati apa yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam kehidupan kami. Engkau membuktikan bahwa Engkau begitu setia di dalam pemeliharaanmu di dalam hidup kami. Sekalipun Engkau mendapati kami tidak setia, sekalipun Engkau mendapati kami begitu banyak pemberontakan yang kami lakukan hari lepas hari di hadapan-Mu ya Tuhan. Tatkala ketika kami meneliti diri kami ya Tuhan, siapakah kami di hadapan-Mu? Manusia yang selayaknya dihukum karena keberdosaan kami di hadapan-Mu. Kami sering menjadi batu sandungan bagi sesama kami manusia. Dari tutur kata kami, pemikiran kami, isi hati kami, dan terlebih sikap hidup kami ya Tuhan. Bahkan kami sering melakukan semua apa yang kami lakukan
karena kami mengatakan bahwa kami bisa, kami mampu, bukan karena atas dasar persandaran kami di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, pada kesempatan ini kami datang kepadamu, memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Sekiranya Tuhan boleh Engkau berbelas kasihan bagi kami, untuk boleh menguduskan kami, menyucikan kami, mengampuni seluruh kehidupan kami. Sehingga keberadaan kami ya Tuhan, Engkau terus dipuji-puji dan dimuliakan. Sehingga pujian kami tidak berlalu begitu saja, tetapi Engkau dipuji dan dimuliakan. Engkau ditinggikan melalui ibadah kami pada kesempatan ini. Terima kasih Tuhanku Yesus untuk kesempatan yang indah ini. Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu ya Tuhan, sehingga kami pun boleh memanggil Engkau sebagai Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan-Mu, baik di dalam diri kami, hidup kami, dan juga di dalam keluarga kami, di dalam seluruh apapun yang kami lakukan. Engkau ada bagi kami. Bukakan mata hati kami Tuhan untuk boleh melihat kemurahan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, biar kami boleh terus ada di dalam anugerah-Mu. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, anak-anak Tuhan yang melayani Engkau pada kesempatan ini. Engkau Tuhan tolong, Tuhan berkati. Biarlah semua yang dilakukan hanya Kristus saja dimuliakan. Berkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang menikmati akan ibadah pada kesempatan ini. Engkau Tuhan memberkati mereka. Biarlah Kristus boleh menaungi hati mereka. Roh Kudus terus menolong mereka untuk semakin hari memahami Tuhan, mengimani Engkau di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Firman Tuhan, biarlah itu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang mengingatkan kita bahwa hanya di dalam Dia kita dikuatkan. Dengan sayap, biarlah pujian ini membawa kita untuk lebih dekat kepadanya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, ku yang badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan
bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Shalom. Selamat pagi. Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh lagi Tuhan membaca firman-Mu dan kami merenungkannya. Biar Tuhan, Engkau urapi hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya firman Tuhan dapat dimengerti. Supaya kami semua Tuhan dapat mengerti firman-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami serahkan Tuhan hamba-Mu di belakang salib. Biar Tuhan tutup hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Mari kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu meralikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga engkau melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melaksanakannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Pagi ini saya akan berkhotbah tentang kuasa Allah dalam sejarah manusia. Suatu hal yang tidak mungkin bagi bangsa Israel lepas dari belenggu Mesir. Mereka adalah bangsa budak yang tidak ada pemimpinnya. Mereka tidak memiliki negeri. Janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sepertinya hanya dongeng yang tidak pernah terwujud. Mereka sudah tidak mengingatnya lagi, atau mungkin sudah banyak yang tidak tahu sama sekali tentang janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bagi mereka, budak itulah kenyataannya. Budak adalah kebudayaan mereka. Mulai dari kakek, ayah, anak, cucu, cicit, sampai semua keturunan adalah budak. Tidak ada seorang pun dari bangsa itu yang pernah berpikir untuk membebaskan bangsanya. Mustahil bagi bangsa pilihan Tuhan untuk merdeka. Apakah benar seperti itu? Sungguh malang nasib Israel. Mereka adalah budak. Mereka tidak pernah berpikir untuk bisa lepas. Mereka hanya tahu mereka adalah budak dan terus budak.
hal ini juga terjadi bagi kita. Kalau kita terus ada di dalam dosa, kita adalah budak dosa, terus-menerus menjadi budak dosa, dan tidak pernah berpikir untuk bisa dibebaskan. Mustahil bagi bangsa pilihan Tuhan untuk merdeka. Tuhan harus membangkitkan seseorang untuk menyadarkan bangsa pilihannya bahwa mereka adalah umat Allah, umat pilihan yang diberkati. Tuhan perlu turun tangan dengan cara yang rinci, runtut, dan cermat. Amram dari suku Lewi berserta Yohebed istrinya, mereka masih beriman kepada Tuhan. Itu sebabnya mereka terpilih di antara orang Ibrani. Tetapi mereka tidak tahu. Mereka masih beriman. Tapi mereka tidak mengerti. Keluarga ini dipakai Tuhan untuk mempersiapkan seorang pemimpin yang akan membawa orang Ibrani keluar dari Mesir. Ketika Yohebed mengandung, Amram dan Yohebed begitu cemas. Loh, hamil, bagaimana ini? Apa kehamilan Yohebed melanggar kesusilaan? Jelas tidak. Karena mereka adalah satu keluarga yang sah, yang sudah dikaruniai 2 orang anak, Harun dan Miriam. Tetapi undang-undang pemerintah Mesir mengharuskan semua bayi laki-laki yang baru dilahirkan oleh keluarga Ibrani harus dilemparkan ke dalam sungai Nil. Ini yang menyebabkan mereka cemas. Tuhan mulai bertindak dengan senyap tetapi pasti. Tuhan dengan cara yang senyap menenangkan Amram dan Yohebed serta seluruh keluarga, yaitu Harun dan Miriam. Tuhan mulai bertindak. Kehamilan Yohebed adalah kehendak dan rencana Tuhan. Tuhan merencanakan janin yang dikandung Yohebed akan menjadi pemimpin yang akan membawa budak-budak Ibrani keluar dari Mesir. Yeremia 1 ayat 5 berkata demikian. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tidak semua orang dipersiapkan Tuhan seperti ini. Salah seorang tadi adalah Yeremia. Dan Musa pun dilakukan seperti ini. Kelahiran Musa direncanakan oleh Allah. Itu sebabnya Musa dilahirkan pada saat-saat yang amat genting. Di saat-saat di mana tidak mungkin bisa melahirkan dengan baik. Tetapi di situ Tuhan lakukan sesuatu. Tuhan sudah mengenal Musa
sejak dari rahim Yohebed. Saya percaya Tuhan yang merencanakan, pasti Tuhan menenangkan Amram dan Yohebed. Memang Alkitab tidak menjelaskannya, tetapi kita dapat memperhatikan bagaimana Amram dan seluruh keluarganya berusaha untuk tidak memberitahukan kehamilan Yohebed keluar. Dan mereka mempersiapkan kelahiran bayi Musa. Ketika Yohebed melahirkan seorang anak laki-laki yang cantik, bayi itu disembunyikannya 3 bulan lamanya tanpa ada seorang pun yang mengetahui bahwa di rumah Amram ada bayi laki-laki yang baru dilahirkan. Mereka adalah keluarga Ibrani yang beriman kepada Tuhan. Ibrani 11 ayat 23 berkata, karena iman maka Musa setelah lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ini karena Tuhan ikut campur. Setelah bayi itu berumur 3 bulan, tidak mungkin lagi mereka menjaga anak itu untuk tidak menangis. Bahkan tangisannya semakin kuat. Apakah mereka bingung? Disinilah sesuatu yang istimewa. Sekalipun kelahiran Musa tidak diberitahukan, tidak diberitahukan lewat mimpi atau apapun, tetapi mereka mempersiapkan sesuatu untuk penyelamatan Musa. Yohebed mempersiapkan penyelamatan bayi kecil itu. Pasti tindakan ini dipimpin oleh hikmat Tuhan yang melampaui segala akal. Kita tidak akan pernah mengerti bagaimana Tuhan bertindak. Tuhan bertindak dengan senyap, tanpa basa-basi. Yohebed lalu membuat peti pandan dan dipakalnya dengan ter dan gala-gala sebagai pelapis agar tidak dapat merembes. Kemudian bayi kecil itu dibaringkan di dalam peti tersebut. Lalu peti itu dengan bayi di dalamnya diletakkan di tepi sungai Nil dengan pengawasan kakak perempuan si bayi kecil. Waktu meletakkan bayi ini, waktu yang dipilih adalah saat yang bertepatan di mana putri Firaun akan datang untuk mandi di sungai Nil. Kenapa mesti seperti itu? Mungkin kita tidak bisa mengerti. Bagi Yohebed pun tidak tahu. Tetapi hati nuraninya melakukan itu. Miriam melakukan apa yang dikatakan oleh ibunya. Dan itu dilakukannya. Dengan hikmat bukan dari manusia. Tapi itu adalah dari Tuhan. Hikmat Allah menyelamatkan bayi Musa. Di sini bukan sekedar hikmat manusia yang mengatur keadaan dengan cermat dan tepat. Kakak perempuan bayi itu begitu sigap memperhatikan apa yang akan terjadi dengan bayi kecil. Tepat saat putri Firaun melihat putri
lihat peti yang terapung, langsung memerintahkan dayang-dayangnya mengambil peti itu. Lalu tampaklah anak laki-laki yang tampan menangis di hadapannya. Putri Firaun jatuh belas kasihan kepada anak yang saat itu menangis. Dan hal itu sangat menarik perhatian Putri Firaun yang berkata, pasti ini anak orang Ibrani. Saudara-saudara, coba perhatikan. Kenapa kok bisa tepat? Ini semua apakah rencana yang sudah diatur baik? Betul, dilakukan dengan tepat. Tetapi semua ketepatannya diatur oleh Tuhan. Ada tangan yang besar, ada tangan yang kuat, tangan yang penuh dengan kuasa yang menuntun ini semua ke sana. Tidak ada kealpaan, tidak ada keterlambatan, tetapi tepat putri seperti yang diatur demikian rupa. Putri Firaun jatuh belas kasihan kepada anak itu yang saat itu menangis. Ketika Putri Firaun berkata ini pasti anak Ibrani. Begitu ucapan itu selesai. Lalu segera kakak bayi itu keluar. Dan langsung bertanya kepada sang putri. Tidak tunggu lama, tetapi langsung. Supaya putri mungkin melihat ini sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan menggerakkan akan hati daripada putri. Langsung kesempatan itu dipakai. Kakak si bayi langsung bertanya kepada sang putri. Apakah aku dapat memanggil seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu? Satu pertanyaan yang tidak terduga disampaikan oleh kakak daripada bayi itu. Yang tidak disangkanya itu adalah, dan putri tidak menyangka bahwa itu saudaranya. Tetapi putri langsung setuju. Ini adalah gerakan Allah. Ini cara Allah. Ini adalah hikmat Allah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu si bayi dan merawatnya bagi putri Firaun. Putri Firaun menamainya Musa karena ia telah menariknya dari air. Mujizat. Amram dan Yohebed belum mengerti peristiwa apa ini. Semuanya masih tersembunyi. Belum nyata bagi Amram dan Yohebed. Tetapi Tuhan memberi kesempatan lagi kepada mereka. Mempersiapkan Musa menjadi pemimpin Ibrani. Semua rencana Tuhan sampai Musa diangkat menjadi anak putri Firaun tidak pernah dimengerti. Dalam hal ini
kesempatan yang sangat baik dipergunakan oleh Amram dan Yochebed ketika putri mempersilahkan supaya bayi Musa disusui dan dipelihara sampai besar. Dan setelah itu bisa diserahkan kepada putri Firaun. Orang tua sangat penting untuk menanamkan pendidikan moral, akhlak, dan budaya saat anak masih kecil. Selanjutnya Musa dididik sebagai pangeran Mesir dengan segala ilmu pengetahuan dan ilmu tata negara, politik, siasat perang. Seorang sejarawan, Josephus, menuliskan Musa diangkat menjadi seorang jenderal karena ahli perang. Musa pernah menyerahkan Ethiopia sebagai persembahan kepada Firaun. Apakah Musa, sang jenderal, sudah siap menjadi pemimpin bangsa Ibrani? Jawabnya, belum. Belum saatnya. Suatu saat Musa melihat mandur Mesir memukul Bani, seorang budak Ibrani. Musa marah lalu membunuh orang Mesir itu. Kenapa bisa begitu? Nasionalismenya timbul. Apa itu tidak cukup untuk mengangkat dia menjadi pemimpin? Belum. Karena setelah kejadian itu, dua orang Ibrani yang lain saling bertengkar. Dan Musa mencoba melerai mereka. Tapi mereka berkata, apakah kamu akan membunuh kami seperti orang Mesir itu? Mendengar celotehan orang Ibrani itu, Musa langsung ciut hatinya. Musa segera melarikan diri ke padang gurun Midian. Ternyata pendidikan moral, ilmu tata negara, politik, siasat perang, bahkan pangkat jenderal belum cukup untuk menjadi pemimpin umat Allah. Musa masih harus belajar lebih jauh lagi. Musa harus belajar ilmu melayani, ilmu merendahkan diri, ilmu kesabaran, ilmu menghargai orang lain, dan yang paling penting ialah ilmu takut akan Tuhan. Musa harus belajar semua di padang gurun Midian, menjadi gembala domba, berbicara dengan domba. Sekalipun domba-domba itu hanya diam saja. Mungkin juga kepada rumput-rumput yang bergoyang, seperti apa yang dikatakan oleh Ebit. Pendidikan di perguruan tinggi gurun Midian sangat lama, 40 tahun. Tidak seperti pendidikan di Mesir yang hanya beberapa tahun sudah jadi jenderal. Tetapi untuk memimpin budak-budak Ibrani harus dimulai dari pendidikan di rumah orang tuanya. Kemudian di istana Firaun, jumlahnya sekitar 40 tahun. Ditambah di padang gurun Midian 40 tahun. Ternyata masih belum cukup sempurna. Masih harus terus belajar lagi. Sampai suatu saat Tuhan memanggil Musa. Musa menaati panggilan Tuhan. Tidak seperti panggilan dunia. Barulah Musa boleh memimpin umat Allah. Tuhan menyertai Musa
dan menyatakan pertolongannya kepada Musa. Musa berani berdiri sama tinggi dengan Firaun. Dan Musa tidak canggung menghadapi Firaun. Itulah sebabnya Musa pernah disiapkan oleh Tuhan, dididik di Mesir untuk keadaan ini. Karena Musa berwibawa. Ya bukan budak. Musa anak budak, tetapi bukan budak. Tuhan yang telah melakukannya. Wibawa Musa bukan wibawa budak, tapi wibawa seorang jenderal, seorang pemimpin. Pada saat itu, segala upaya diusahakan untuk membebaskan Israel. Berbagai tulah ditimpakan Tuhan kepada Mesir. Setelah tulah yang paling mengerikan, Tuhan membunuh semua anak sulung dari manusia sampai binatang. Barulah Bani Israel bisa keluar dari Mesir. Mujizat terus terjadi sejak Israel keluar dari Mesir. Pembebasan dimulai dari korban Paskah. Korban Paskah bagi Tuhan, anak domba atau kambing yang berumur setahun harus disembelih. Kemudian darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah orang yang makan daging yang dibakar sebagai domba Paskah. Dimakan bersama dengan roti yang tidak beragi berserta sayur pahit. Sebab pada malam ini Tuhan akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan dibunuh. Ini adalah gambaran korban Kristus di atas salib untuk membebaskan orang berdosa dan diselamatkan ketika percaya dan bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tujuan semuanya hanyalah untuk keselamatan manusia. Bagian ini masih panjang. Saya harus meneruskannya pada kesempatan yang akan datang. Tapi kali ini sampai di sini dulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami boleh belajar dari firman Tuhan. Bagaimana Engkau bisa bertindak dengan cara yang ajaib. Mungkin kami yang tidak mengerti apa-apa, kami harus tunduk kepadamu. Kami hanya boleh beriman kepadamu. Maka kami akan mendapatkan pertolongan. Kami akan mendapatkan jalan keluar. Bukan karena kami mengerti, tetapi karena kami taat. Kami tunduk kepadamu. Maka kami akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami dapat melihat contoh. Bagaimana Amram dan Yohebed, Harun dan juga Miriam dipersiapkan Tuhan untuk mempersiapkan seorang pemimpin, yaitu Musa. Musa harus taat kepada Tuhan. Untuk didikan Tuhan yang begitu lama, baru dia bisa memimpin. Tuhan, berikan kepada kami juga pengertian. Tuhan tidak bertindak gerasa-gerusu, tapi Tuhan bertindak dengan tepat. Tuhan bertindak dengan cara-cara yang rinci dan runtut serta cermat, sehingga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Jemaat GIA Jemur Sari.
Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberi satu kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang kepadanya beribadah bersama-sama dengan keluarga. Pada kesempatan ini yang menjadi pengumuman yang pertama, terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah terlibat di dalam melayani untuk hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan rekan-rekan semua dan terlebih khusus kepada tim multimedia yang terus bekerja untuk boleh memberi yang terbaik di dalam peribadatan kita secara online. Bapak Ibu, mari kita doakan rekan-rekan tim multimedia, kiranya Tuhan memberkati di dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Bapak Ibu, yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini, dalam satu minggu ini kegiatan KPK atau KPA setiap hari Kamis terus berjalan dengan baik setiap pukul 7 malam. Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Diaken Dedi untuk boleh berpartisipasi di dalam hal ini. Kemudian untuk kaum wanita setiap Jumat dan Sabtu, ibu-ibu mari untuk boleh bertemu bersama, mengajak ibu-ibu yang lain untuk boleh membagi akan kabar baik, untuk boleh mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan juga kepada kaum pemuda, ayo teman-teman pemuda, setiap hari Senin ada ibadah youth jam 6 sore. Teman-teman, kita akan membahas beberapa topik yang cukup menarik, dan di sana kita akan menemukan siapa diri kita di dalam kita mengenal akan Kristus. Link Zoom akan dibagikan di hari H. Bapak Ibu yang membutuhkan akan pelayanan pastoral, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Gembala melalui telepon. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, video-video yang sudah dibagikan melalui link YouTube, Bapak Ibu boleh membagikan kepada rekan-rekan di sekitar kita, kepada teman-teman, kepada keluarga kita. Bila Anda diberkati, bila kita diberkati, maka mari kita memberkati sesama kita melalui ibadah kita. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita bersyukur kita boleh beribadah pada kesempatan ini. Maka mari kita memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita kepada Tuhan. Maka sebelumnya saya membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarikh pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Bapak Ibu boleh mentransfer persembahan Bapak Ibu dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan. Nomor rekening ada di layar kaca Bapak Ibu. Sambil memberikan persembahan kita, mari kita memuji Tuhan, ibadah yang sejati. Apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat
serta teguh. Itulah tugas, pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami boleh datang kepadamu, kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh membawa diri kami, hati kami kepadamu ya Tuhan. Maka Engkau melihat setiap hati kami yang hancur. Engkau melihat setiap kedalaman hati kami ya Tuhan. Pergumulan kami hari lepas hari. Maka Engkau terus menyatakan anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kami. Maka sekiranya Tuhan boleh memberkati persembahan ini. Biarlah itu berasal dari hati kami yang paling dalam sebagai wujud syukur kami kepadamu untuk pelayanan Tuhan bagi gerejamu. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Engkau yang melihat mereka Tuhan, memperhatikan mereka ya Tuhan. Ketika mereka di dalam keadaan pergumulan berat beban ya Tuhan, maka biarlah Engkau Tuhan yang memberikan mereka kelegaan, pengharapan sejati di dalam Engkau. Mereka bergumul dengan kondisi keadaan saat ini ya Tuhan. Mungkin dengan kebutuhan hari lepas hari, mungkin dengan pekerjaan, mungkin relasi satu dengan yang lain, dengan keluarga. Ya Tuhan, biarlah Engkau mendapati mereka Tuhan, mengetuk pintu hati mereka, supaya Engkau berdiam di hati mereka, supaya mereka tidak putus asa, tetapi pengharapan mereka ada di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Engkau Tuhan mengasihi mereka. Biarlah mereka juga iman mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Engkau Tuhan yang memelihara iman mereka, sehingga mereka tidak undur daripadamu. Sekalipun di masa-masa sulit, tetapi mereka boleh membuktikan identitas mereka sebagai anak Tuhan yang Engkau kasihi dan yang mengasihi Engkau. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Kasihani gerejamu, Engkau Tuhan memberkati gerejamu, biarlah gerejamu ini terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh para majelis, hamba-hamba Tuhan, gembala sidang, yang terus bekerja keras untuk boleh memberi yang terbaik. Engkau Tuhan berkati mereka di dalam memikirkan akan program-program ke depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Engkau Tuhan memberkati. Biarlah semuanya itu Kristus dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami merindukan di dalam keragaman di bangsa Indonesia ini tercipta kedamaian. Maka biarlah Engkau Tuhan menolong Tuhan bangsa Indonesia ini. Di dalam pemerintahan kepemimpinan Presiden kami ya Tuhan. Beri hikmat bijaksana untuk boleh memimpin Indonesia ini ya Tuhan. Ada banyak kekacauan-kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini ya Tuhan. Maka sekiranya Engkau berbelas kasihan bagi bangsa Indonesia ini. Engkau memberkati aparat pemerintah yang ada, juga aparat kepolisian, tentara. Engkau juga Tuhan menolong mereka. Biarlah mereka boleh mengedepankan hal yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati gereja-gereja Tuhan, anak-anak Tuhan boleh terlibat menjadi pembawa damai bagi bangsa Indonesia ini. Kami berdoa untuk perekonomian Indonesia ini dan juga perekonomian dunia. Engkau Tuhan tahu apa yang terjadi bagi dunia saat ini. Di tengah-tengah resesi ini ya Tuhan, maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, jangan biarkan kami putus asa.
tetapi Engkaulah pengharapan sejati kami. Terima kasih Tuhanku Yesus, berkati kami semua seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita berdiri sebentar. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat siang, Tuhan.